Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqul akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun ngalimun bilisan wa qad yatamakkanu misla hadzal fajir al munafiq man alimal kitab wa sunnah fayakunu bala'an ala muslimin wa fitnatan. Sahabat Umar ngendikaken, sapa sahabat Umar iki sing tak ceritaken, ojo tukang misoi wong sing pendosa, karena orang yang pernah mau membunuh Rasulullah sekarang berbaring di samping Rasulullah. Biarkan Pak, dunia ini memang isinya begitu, ujian bagi kita semuanya. Sesungguhnya perkara sing tak khawatiri atas kalian semua itu munafik sing ngalim lisane. Munafik sing ngalim lisane berarti runtuh Pak. Ono wong ngalim tapi kadang-kadang ora runtuh yo. Ini ngomong apa? Ngalim tapi ora runtuh onten. Dia tuh diwadani. Jadi dia yang ngomong ora benar. Ora runtuh maksudnya ora runtuh. Nyatane sahabat Umar ngendikan justru yang saya khawatirkan atas kalian itu munafikun alimul lisan. Wong munafik sing lesane ngalim, lesane ngalim, Pak. Lesan wong alim. Wa qad yatamakanu misla hadzal al-fajir al-munafiq man alimal kitab was sunnah. Perumpamaan seperti tadi adalah orang fajir munafik. Fajir dia wong sing lacut ala wis kebacut. Artinya gelem dandan nyawa. Mumpung ngasih urip kudune kan dandan, ora gelem dandan. Iki bener-bener wong fajir munafik. Ono fajir orang munafik onten. Ono wong sing ala ada di dunia ini, ada orang sing ala lakune tapi masih bisa dipercaya karena apa? Ada kejujuran. Stabil. Dari mana? Dari orang kerabatnya, orang sing di apa jenis di soulmate banget. Wong nek di soulmate itu biasanya apa-apa curhat, apa-apa itu jujur ya begitu. Nah, kok orang seperti ini memberikan kesaksian, si soulmate ngomongkan saya bisa menyaksikan bahwa dia jujur, bisa diterima kesaksiannya. Tapi nek sing fajir munafik wis lanjut, munafik pisan. Ini wis susahnya minta ampun. Nah, ini seperti orang yang mengetahui isi nang kitab, kalau isi nang hadis, tapi menjadi balak, menjadi musibah dan ujian bagi orang-orang muslim. Nah sekarang kau yang ngomong, jangan disangka yang tidak keluar orang ngomong alim, sing ngejos nggak ada, itu nggak ada di sana. Jangan disangka begitu, jangan disangka begitu. Justru sebagai perbandingan munculnya orang-orang yang keluar di medsos ini titik koma loh Pak, orang OKB-an artinya orang kok menganalisir enggak. Ya ada juga yang harus muncul di medsos sosial sebagai penyeimbang, harus ada yang muncul. Di belakang mereka masih banyak ulama-ulama yang diam, artinya enggak orang umbar itu banyak sekali. Seandainya tidak, udah rusak. Karena apa? Fitnah dan ujian orang-orang muslim itu penyelamatnya ya pepadane. Lah nek mboten ya jomplang nanti. Ono wong alim lisane, kudu ana sing wong alim kalbune. Harus ada sebagai penyeimbang. Kalau tidak jomplang nanti. Susah banget nanti orang-orang muslim. Mukmin itu susah banget. Wa fi mislihi qala alaihi salam ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Ila wa madzalik qala ulama suq wa qad wasafahu alaihi salam ana unasan yaqra'una al-Qur'an kama unzila wa annahu la yujabizu taraqihim wa nahum yamraquna minal Islam kama yamraqus sahna minar ramyah.
Ya mudah-mudahan kita selamat teman Pak ya. Kita yang selamat. Ini dibahas sudah dari Kanjeng Nabi sudah dibahas. Kanjeng Nabi tidak ada. Yang saya takutkan, okay, itu bukan masalah dajjalnya malah. Kalau gak ada kitab, sing terangkan Imam Mahdi kalau dajjal, kalau gak ada. Yang ditakutkan oleh Rasul bukan masalah dajjal ya Pak. Nek dajjal ki asal kuat imane selamat. Wong dajjal ki kur awet perbandingan, kowe arep milih dia mau milih dia. Lah sing dapat petunjuk nang Gusti Allah ya jelas milih sing ora disenengi nang dajjal. Lah sing ora disenengi nang dajjal berarti disenengi nang Kanjeng Nabi. Itu hanya itu toh. Tapi justru yang dikhawatirkan, ditakutkan oleh Rasulullah terhadap diri umatnya apa itu? Ulama su. Kembali lagi ke ulama su. Ulama yang jelek. Ulama itu ada ulama dua, namanya ulama khair, ada ulama su. Ya, tak omongan bola-balik ini orang kok mengecam itu bukan, supaya kita hati-hati. Hati-hati. Kita semakin tahu bisa jadi kita semakin ngalim. Nah semakin ngalim dia kudu semakin hati-hati. Karena godaan itu macam-macam. Semakin ngalim godaannya semakin macam-macam. Ana min ghairi dajjal ahwamu alaikum min ad-dajjal. Aku sangat khawatir terhadap diri kalian dibanding terhadap dajjal. Khawatir sekali. Wa madzalik dikatakan apa itu Rasulullah? Pola ulama su. Lah ulama su itu bagaimana oleh Rasulullah disifati? Unasan, ada beberapa manusia yaqra'una Al-Quran, membaca Al-Quran kama unzila, seperti halnya yang diturunkan. Berarti ngalim, tahu betul asbabun nuzul, dan ngalim banget. Dan kalau mereka bisa maca wis untung-untungan, bisa ngerti macane bener apik, ngerti sebab-sebab nuzulul Quran. Asbab nuzul ayat ini bisanya muncul, bisanya turun ke sebab-sebabnya ini jelas asbab nuzul. Belum ada Quran belum ada. Kok ngalim seperti ini? Tetapi la yujawizu taraqihim, tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Ini ya kita butuh belajar dari sini, butuh belajar. Biasa betul-betul lah. Latihan ngasah diri supaya apa? Supaya nggak masuk kategori ini. Hati-hati sih, hati-hati. Wa annahum yamraquna minal Islam. Mereka itu seperti orang bermain busur panah di dalam Islam. Main-main dengan busur panah. Kayak kama yamraqu sahma minar ramyah. Orang itu kalau sudah los ngomong, itu koyo dene melepaskan panah. Wis los ki wis. Itu. Jadi susah. Yang susah siapa? Yang orang kena busur panah. Angel banget ini Pak. Zaman sini mulai terlihat, dan kekhawatiran Rasulullah ternyata terjadi. Mulai mangsanya sekarang udah mulai. Kita butuh pandai-pandai di akhir zaman. Ya, butuh talaki, talaki ngoten. Talaki ngaji depan langsung. Boleh nggak yang ngaji sama itu? Boleh. Hiburan saja. Penambahan wawasan, nggak apa-apa. Tapi kudu talaki itu ngaji depan langsung. Kalau ngaji sing ngomong kalau ngaji kalau Sayyidina Ali. Ngomong ngaji kalau Sayyidina Abu Bakar. Karena dua muridnya Rasulullah ini yang sanad keilmuannya dua ini. Jadi Sayyidina Ali, nama Sayyidina Ali Abu Bakar. Nah, dikolati itu gurune sapa? Bener orang lagi ngaji orang. Oh bener, tadi bener salah. Ngaji. Taroki dia berusaha sing ngone orang ngerti jadi ngerti.
Orang nanti tambah main jadi wong semakin hari semakin tambah semakin ngerti semakin dilakukan berarti lagi mboten rugi tapi nek sing jenenge rugi ki semakin hari semakin melorot ya apa-apanya melorot cak katok-katok itu rugi semakin hari semakin lurus berarti apa naik semakin kencang kuat mau semakin kuat semakin istimewa pilihan. Wa fil hadis inna mathalal munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kama mathali ruhan ruhuhu thayyibun wa ta'muhu murun. Padane munafik digambaraken nang jero hadis kuwi kaya dene wong sing maca Qur'an. Kuwi kaya dene ambune bagus tapi rasanya pahit. Ambune wangi, gandane wangi tapi rasanya pahit, minyak wangi. Minyak wangi Pak, tapi dirasanya pahit. Jadi kalau jajal dulu. Jajal, nek itu bahasa minyak wangi jajal. CCP. Kami sediakan seperti minyak wangi. Baunya bagus, harum, tapi rasanya pahit. La yastabnitu ba'da hada. La yastabnitu ba'da hada. Annaman ya'lamul ilma zahiran munafiqun fajirun wa alamatuhu alla yantafi'a bil ilmi wa la yanfa'u bihi bal yadribuhu nafsahu wa yadribuhu bal. Perumpamaane wong sing duweni ilmu golek ilmu agama itu kecap munafik fajir, wong munafik sing lacut duweni ilmu dicap munafik itu tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya ala yang tafi'a bil ilmi wala yang fa'u bihi dan tidak memberi manfaat ilmunya. Ora iso aweh manfaat, tidak bisa. Dia tidak bisa memberi manfaat, ilmunya tidak bisa memberi manfaat dan dia sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari keilmuannya. Ya kayak gue angel Pak. Bal yadribu nafsu, bahkan itu memukul dirinya, wa yadribu bi dan orang lain terpukul atas dirinya. Bisa dibayangkan? Kalau si medal-medal ya. Angel lagi Pak, wis angel banget dengan sulit. Artinya angel iki piye? Orang memberikan pengetahuan terhadap orang lain itu ada kalanya birrahmah dengan kasih sayang, tapi ada kalanya binafsi dengan nafsunya. Nek birrahmah bisa dirasakan. Kalau ngaji bola-bali, trok bisa saya rasakan. Bahkan sampai saya memberikan kalimat yang ketemu pacar Anda, sering saya katakan, saya merasakan ngaji ini, nakene. Saya merasakan hal ini, nakene. Sering saya katakan terhadap teman-teman sikoh bisa dipercaya. Karena boleh kan tular kamu apa yang kamu rasakan begini oh berarti sama tingkat keikhlasan orang yang menyampaikan. Nah begitu juga orang yang sering memberikan mauidhah. Nek mauidhahnya itu birrahmah dengan kisah yang bisa dirasakan. Tapi nek bil hawa atau bin nafsi itu memukul rasanya Pak. Pedas. Ya pemukulan jenengan pedes ya berarti kula. Bisa jadi saya. Atau memang jenengan sok terpukul. Masya Allah. Angel. Niki angel. Artinya butuh nomor naluri ya. Karena itu rasa artinya kudu hati-hati aja kok udah masuk ya. Hati mantep. Nah, lagi udah udah pokok kecup tangannya di pulau ini udah mau salamnya gitu. Jangan begitu. Meskipun begitu kita tidak boleh memandang itunya. Karena dia manusia sewajarnya manusia. Maka dari sini ulama ahli
tidak mau berderet-deret. Ulama ahli hikmah itu sandalnya nggak mau ditata, rusak kayak lingkungan. Jadi ulama ahli hikmah itu orang nggak mau berderet-deret. Soalnya tuh orang kena mindik-mindik, laku orang terus nggak apa wae, laku. Lihat kayu-kayuan, apa sih nyong? Tapi ulama yang lain berbeda lagi. Kowe kudu ngajen ya wong kalau dia orang ngajen laku sing apik, ngapain kiai. Hal ini bagaimana? Adakah ketimpangan? Tidak, tapi kudu tepat, tematrap nanggon tatramannya kudu tepat. Nah memang kiai butuh biasin ya kita tuh masuk ketemu kiai kok kita butuh dilihat, oh berarti saya harus begini. Oh ketemu kiai biasa, itu biasa. Aman, aman. Kita ketemu kiai aman. Kiai orang diambung tangannya orang pakai kiai. Kayak orang diambung tangannya masuk dalam orang salam malah saya. Sulap. Ya, terbalik. kita juga begitu, kita butuh belajar Pak. Oh cocokan seneng mohon iki ora kok bagaimana. Ojo seneng diambung tangan. Jangan suka diambung tangan iki. Betul. Betul. Apike nyong ya. Mari. Ih, apike ya. Saya ngerti lah Ya betul. Artinya ya kita mau belajar modern. Ya yang seperti itu kan memang di anak-anak pangeran. Nyatanya anak, berarti kan di anak-anak pangeran. Kita harus bagaimana? Kita sing butuh belajar. Oh ternyata begitu. Tapi nek anake, ponakane itu kan memang wong tua kalau itu hal wajar. Orang menimbulkan bentuk. Tapi nek orang lain bisa menimbulkan bentuk. Santri baik bisa menimbulkan bentuk. Kowe santri gue cium tangan ora di mambung kowe. Demonstrasi. Sudah salam tiga kenal. Blok. sambil nampak. Nah, orang yang seperti ini anaman ya'lamu ilmu dzahir. Artinya memang ngajinya itu ngaji ilmu dzahir. Ilmu dzahirnya kayak gini. Imam Ghazali oleh ada seorang santri, saya punya kitab namanya Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini ono santri Imam Ghazali. Ngaji karo Imam Ghazali kecilik tekan umurnya wis hampir sama kalau Imam Ghazali. Berarti kan ngalimnya wis ora kira-kira. Ketika ketemu Imam Ghazali, karena arep dididik, maksudnya ngalimnya ora kira-kira. Arep pulangnya wis membawa rahasia pamer. Setelah pulang dari rumah terdidik dari cara baik. Ada santri yang seperti itu ada. Nah ini nyatanya ada. Ada seorang akhirnya kok nulis layang kalau Imam Ghazali. Cara segini ya guru saya begini, guru saya begini, guru saya begini. Dan itu dirangkum jawaban gurunya dari sama dia itu terangkum sehingga jadi sebuah kitab namanya Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ki hei anakku. Santri murid karo guru kok murid ki bener-bener temenan guru nyeluk nopo? Ayo hei anakku. Begitu juga ada seorang santri sering ketemu Kanjeng Nabi, cintanya orang masuk Ayyuhal Walad. Ya anakku. Begitu. Ya. Anak lebih tua gitu ya. Bapaknya Aneh nggak? itu dikatakan begini, kowe ngaji sak umur karo aku ini apa ini? Mak begitu, kowe ngaji sak umur karo aku ini apa?
Ditakoni kayak gue orang iso jawab, Pak. Orang mau terbimbing itu begitu. Susahnya bukan main. Poyang-payingan dia nggak bisa tidur. Beberapa hari, beberapa malam nggak bisa tidur memikirkan pertanyaan seorang guru. Kowe selawas-lawas ngaji karo aku li apa? Imam Ghazali yang dicek santri. Lah Imam Ghazali sering nukil kalimatnya Imam Hasan Basri. Ulama dulu itu sering tukar-tukar begitu. Ngapain-pain sih karena juga ilmuannya. Ada apa direnungi. Akhirnya apa? Beliau mengatakan ngaji sebenarnya orang sewu kitab diuji. Ngaji itu orang sewu kitab diuji. Meskipun ngaji hanya satu kitab tapi diamalkan itu sangat berpengaruh. Aftarah li umrihi, akan berpengaruh terhadap umurnya dibanding dia yang membaca 1000 kitab tapi tidak berpengaruh terhadap gue sih ngomong akan wong sing wis ngaji ban kitab wajar lah sing orang tau ngaji kita ngomong akan kayak ya orang rapat yang tapi sing ngaji ngomong akan ki wong sing bukan main-main memang. Kita tipis. Saya baca itu beberapa jam selesai. Jangan kena. Ngomong tulisannya si anak kan. Sekarang bahasa Arab kan. Tenang orang moni. Ya pokok Arab dikemuli ya. Sing penting ada buku stempel penting. Kalau tuh kirimi maksudnya nang tukang buku stempel. Mungkin ya banget ketika wong tua nih maksudnya santri dari nyantri gaji guru gak mestinya nang akhirnya dipaket mah ditimbang kiloan sebenarnya bagus buku stempel mana ya no bisa nih kok bisa pak banget begini bisa akhirnya dijugakan itu loh kita pengen. Tapi kita bisa masak masik halaman 10 kok terus 110 maksudnya bisa masak masik. Ya akhirnya saya bakar. Cara mengamankan kitab karya-karya ulama itu nek pancen nggak bisa maksa dibakar mawon. Bakar itu bukan dalam rangka apa sih? Bukan, tapi mengamankan malah. Mengamankan. Quran kok masak masik dengan Quran masak masik. Quran zaman biyen kan sama sing separo kenang banget yo, kan nanti bakar. Tapi aja nang tempat sampah. Bakar. Nek zaman biyen tujuannya mengamankan. Karena dupang biyen, tapi so pokok nang dupang kuwi. Dipendem dulu Gimana? Ya, pokoknya dibakar dipendem dulu. Jangan dipendam, malah keinjak-injak. Bakar saja itu paling aman itu dibakar. Mulanya biyen anak kiai bakaran Quran kok dirung digawe kok kopi itu jadi berkah. Jane budaya gue sana. Kan dibakar kok aman. Berarti tahun ini Quran. Mangan. Itu kayak kopi. Wabil jumlah fa'inal alim al-amir bila ilmi li ibadillah wa al-fadil al-khair al-mahdud min warasatil anbiya. Secara globalitas wabil jumlah sing diarani wong alim sing ngamalaken ilmune diamalaken sehingga para abidnya Allah, para hamba-hambanya Allah ngerti. Wong nek ngerti berarti kan minimalnya kepengin nyontoh. Wong kena mang ngerti ki man dicontoh jane. Meskipun sing lagi nglakoni ki ora kon dicontoh. Iki wong sing gawe iki sing jane al-fadil, al-khair, al-ma'dud min warasatil anbiya sudah bisa dipastikan dalam sengker al-ma'dud jumlah wong dalam sengker min warasatil anbiya jelas pewarisé para nabi jelas. Tapi nek ana ulama sing ora alim, orang amil wal alim alladzi la ya'malu walakinahu yu'alimun nas al khair wal ilmu amruhu mukhattirun wa huwa khairun bi katsirin min alim asy-syari' alladzi la ya'malu wa la ya'lamu khairan. Perbandingan bagi orang alim sing ora ngamalkan ilmu tapi asih gelem mulang
dia masih dapat predikat khair. Esih diomong apik lah. Esih diomong apik. Dibandingkan paling rendah wong sing alim, sing elek, alladzi la ya'malu. Wong sing alim tapi ora gelem ngamalaken ilmune. Ki sing diarani predikat ghafil. Ghafil itu benar-benar lupa lalai dengan ilmunya. Bahaya sekali, Pak. Bahaya sekali. Wayat mumadalik ila syar, artinya apa? Dia secara tidak langsung mengajak ke arah kejelekan. Bitai siri asbabihi, secara menggampangkan sebab-sebabnya. Sebab dia sendiri mencontohkan ono wong alim berat Pak tahuan jadi wong alim kok jadi kiai ya ono tapi berat. Sebab apa secara tidak langsung menjadi figur publik figur. Wong jadi publik figur itu dicontoh. Gelem ora gelem memang dicontoh jenenge publik figur. Mulane angel apa jaga men ora pamer. Jaga men tetap dalam konteks istiqomah, keikhlasan itu banget sulit. Sebab apa? Salaman cium tangan. Nah, undang kiai, wah hadir, saudara-saudara, bagaimana teko boleh teko, bagaimana panganan, sulit menjaga itu. Lalu malah dikepengin ini apa? Sebabnya malah mergo dadi kiai akeh sing duduk panganan tuh Lin. Dadi kiai. Jadi kiai, yayasan buka yayasan tinggi, namanya besar. Tamplekaken yayasan Pak orang gampang Pak, sulit. Mending jadi wong ngerti tapi dia tidak kelihatan. Aman. Dia aman, bisa melenggangkan, bisa melakukan keilmuannya, praktek aman. Enjoy. Pokoknya enak malah. Arep mending dia arep kandungan pendek ya orang masalah. Tapi nek wis kadung dadi kiai ngono kandungan pendek. Iya ini kandungan pendek. Mulai kapan kae? Saya punya teman pulang dari pesantren nggak mau pakai sarung, jadi awal pulang nggak mau. Kenapa? Dia nggak mau kelihatan keilmuannya, bahwa dia jauh di atas saya, jauh sekali. Pegawainya angkel Minang, jagung tutup, kausan pendek, kandungan pendek, aman, nggak ada yang tahu dia itu lah. Tapi ketika ada orang sih, dia tarik, dibimbing, selesai, tinggal. Dibimbing ditinggal Pak, orang dibimbing kue muridku sulit sekali Ikhlas banget itu. ya memang sulit dong dari prakteknya saja. Loh si Kinyong ya orang wani lah si Kinyong kan pendek pit-pitan Kirim kabeh. bahaya sekali Kalau cungkang. Ada kesimpulan ya. Ini mari Kalau cungkang. Orang darani ngono. sulit, angel banget mau lepasnya. Sulitnya mau jadi public figure. Nah, aku malah kepengen jadi kiai. Ya orang apa? Masih banyak peluang. Oh, di audit ya kan. Sambung ya, teman-teman. Jadi sing demo-demo ada ini, ada itu, Allah menjadikan ini, menjadikan itu, bukan kita untuk kaya bukan. Tapi gue gambaran kayak anak ini yang kayak ya kayak jadi selamat. Tapi nek kita bukan hakim ya, kita bukan Cukup tahu aja ya. begitu juga kita bukan juri cukup satu saja. Juri Bang. Summa lam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.